Yang terjadi dari Tangerang sampai Serang ini ya, kemarin pagar laut ya, sebetulnya bukan satu-satunya, karena ada lagi di Subang, ada lagi di Surabaya, di Sulawesi, di Bekasi ya, dan Sumatera juga. Artinya ini satu gerakan yang boleh dibilang menguasai Indonesia secara diam-diam. Nah, sayangnya orang-orang yang menjadi pejabat baik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat rata-rata tolol. Rahminya. Jadi tadi sudah disampaikan sama saudara saya ini, Mamun Mozaki, kami dari muda sama-sama ya. Jadi udah juga keliling Banten dari tahun 80-an, tahun 90-an. Dari ujung ke ujung, cukup paham juga. Dan sekarang saya punya rumah kedua di Pandeglang, di kaki Gunung Karang. Jadi boleh dibilang hampir tiap minggu saya lewat daerah sini. Nah, saya selain menjadi dosen, saya juga sutradara ya. Dan itu yang membuat saya jarang tampil di depan. Saya lebih memilih untuk di belakang panggung untuk ngatur orang. Nah, ya tadi sudah disebutkan ada beberapa orang yang pernah jadi murid saya, selain juga beberapa masih ada di DPR, hampir di semua partai ada mantan bimbingan saya ya. Nah, kondisi kita sekarang memang parah sekali ya, kalau yang saya amati, dan itu yang mengundang saya untuk harus keluar. Jadi udah saatnya mungkin saya keluar ke publik. Nah, yang kita hadapi sekarang adalah satu gerombolan oligarki hitam tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Narko, dengan modal yang sangat luar biasa, tidak terbatas, dan ini adalah kelemahan bangsa Indonesia. Jadi kalau saya pelajari dari sejarah, kita sebagian Nusantara dikuasai oleh satu perusahaan yang namanya VOC. Saya garis bawah ya, perusahaan bukan negara. Karena ketika kapal-kapal VOC ini datang, mereka adalah mewakili perusahaan VOC yang hampir semua pemegang sahamnya waktu itu adalah keturunan Yahudi. Jadi Belanda-Belanda yang kemudian yang dijadikan gubernur jenderal di Jawa atau di Sumatera dan lain-lain ya, ini adalah rata-rata keturunan Yahudi. Nah, kelemahan kita adalah mereka tahu bahwa mulai dari bangsawan sampai rakyat jelata gampang ditaklukkan dengan upeti atau dengan uang. Nah, ini yang dilakukan persis sama oleh Aguan, Antoni Salim dan lain-lain ya, yang memang sekarang ini menguasai dalam tanda kutip pemerintah. Kita tahu bahwa iklim demokrasi di Indonesia ini adalah demokrasi pura-pura, di mana untuk jadi anggota DPR atau DPRD orang harus mengeluarkan uang sampai ke tingkat lurah atau kepala desa. Untuk jadi kepala desa aja harus modal miliaran. Artinya ketika terpilih mereka akan berharap atau berusaha supaya modalnya kembali. Nah, ini yang kemudian menjadi satu kebiasaan untuk korup atau korupsi. Perpecahan itu sering terjadi, seperti misalnya dalam sejarah kerajaan Mataram Islam ya, dari satu Mataram Islam kemudian pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta, kemudian pecah lagi menjadi 4, dan ini karena ada keinginan untuk mendapatkan kekuasaan yang artinya sama dengan mendapatkan uang. Jadi materialisme sebetulnya sudah ada di bangsa kita sejak dulu, bukan warisan atau bukan pengaruh dari barat, karena dari dulu kita sudah mata duitan. Dan terbukti misalnya ada teman-teman yang begitu dikasih uang langsung pindah, barisannya langsung pindah, atau pendapatnya langsung berubah. Dan
sama seperti anak-anak mahasiswa yang ketika muda saya didik untuk menjadi idealis, kemudian ketika mereka masuk menjadi pejabat, ya agak mungkin sulit untuk diingatkan karena mereka masuk ke sarang penyamun dan ya menjadi kaya raya. Beberapa orang bisa saya tegur, bahkan saya maki-maki sebagai ya mungkin orang-orang yang sudah berubah, tapi ini adalah salah satu yang terjadi dalam kenyataan, bahwa kenyataannya sebagian besar orang Indonesia sangat doyan duit. Nah, ini persoalan yang jadi masalah. Nah, kembali ke persoalan, kita tahu bahwa yang diincar oleh kelompok aguan adalah ribuan triliun. Jadi kalau kita hitung ini ya, tanah dari mulai Teluk Naga sampai ke Serang itu kan ribuan hektar, ratusan ribu. Nah, mereka sudah, perkiraan saya mereka sudah mengincar sertifikat untuk 3.000 hektar. Dan mungkin akan bertambah. Jadi yang baru ketahuan sama Nusron Wahid itu karena didesak-desak oleh massa. Karena kalau tidak ada desakan dari massa, nggak ada desakan dari podcast, nggak ada desakan dari pengadilan dan lain-lain, kemungkinan mereka akan dengan santai-santainya aja jalan. Nah, inilah yang harus dilakukan karena sekarang ini mereka memang diam untuk sementara. Saya bisa jamin bahwa aguan dan kawan-kawan tidak akan berhenti. Mereka cuma tunggu momen sampai emosi orang turun, mereka lanjut lagi. Nah, ini yang mungkin tidak boleh kita tertipu dengan strategi mereka, karena ini menyangkut untuk aguan modal yang sudah dia keluarkan dan itu harus kembali. Kalau kita bicara tentang taruhlah 3.000 hektar, 3.000 hektar itu sama dengan sekitar 1.000 triliun. Nah, 1.000 triliun secara ekonomi, dia bisa keluarkan 100, 200, 300 triliun untuk membagi-bagi upeti kepada polisi, kepada menteri, kepada bahkan kepada presiden. Nah, itu sudah mungkin salah satu kelemahannya, karena mungkin seorang menteri yang dapat 1 triliun merasa sudah senang, tapi sebetulnya itu menjual bangsanya sendiri. Apalagi karena ini wilayah yang sangat strategis, wilayah pantai utara Jawa ini, di mana yang sekarang terjadi dengan PIK 1, kasus-kasus penyelundupan, baik itu barang-barang maupun orang-orang langsung dari Republik Rakyat Cina, itu berlangsung dengan lebih gampang atau lebih bebas. Dan yang terjadi dari Tangerang sampai Serang ini ya, kemarin pagar laut ya, sebetulnya bukan satu-satunya, karena ada lagi di Subang, ada lagi di Surabaya, di Sulawesi, di Bekasi ya, dan Sumatera juga. Artinya ini satu gerakan yang boleh dibilang menguasai Indonesia secara diam-diam. Nah, sayangnya orang-orang yang menjadi pejabat baik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat rata-rata tolol dan serakah. Karena mereka cuma dikasih uang dengan sekitar 10 miliar, udah merasa ya cukup senang dan diam. Padahal kerugian yang akan ditanggung oleh bangsa ini bukan hanya ribuan triliun, tapi juga kedaulatan. Nah, masalah kedaulatan ini yang kita nggak bisa main-main. Artinya memang harus ada berbagai macam upaya, tinggal nanti siapa yang capek duluan. Karena persoalannya di sini saya perkirakan nggak akan selesai dalam waktu 1 tahun ya, mungkin akan lebih, akan panjang. Jadi bagaimana caranya kita tetap menjaga semangat, menjaga daya juang, yang lewat jalur pengadilan, jalur hukum silakan lanjut, karena ini akan jadi tekanan juga buat mereka. Yang cuap-cuap lewat podcast makin gencar lanjut. Yang doa tentu saja sangat penting ya, tapi yang tadi sudah disampaikan oleh Jenderal Sunarko, harus ada yang keras. Saya sepakat dengan Jenderal Sunarko, kalau nggak ada yang keras nggak akan dianggap. Nah, persoalannya tadi adalah saya sudah pelajari, sebagian besar dari kita ini tidak menguasai akses uang. Nah, ini persoalan.
Bahwa misalnya Zaki punya 5.000 orang, 10.000 orang, tapi kan butuh uang untuk transportasi, untuk minum kopi dan lain-lain, walaupun bukan dibayar ya, tetapi tetap konsolidasi dan lain-lain butuh biaya. Nah inilah yang membuat agak mandek. Jadi ya silakan aja Pak, karena kalau hanya secara teori aja nggak ada praktek wujudnya, nggak ada gunanya. Kita nggak perlu berpanjang lebar soal omon-omon ya. Dari mana ini uangnya? Kita butuh misalnya taruhlah untuk 3.000 5.000 orang butuh 2 miliar, sekitar 2 miliar ya. Nah ini harus kita cari segera, karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Nah, musuh yang kita hadapi sudah jelas, mereka uangnya tidak terbatas. Sementara sekarang ini kementerian-kementerian yang saya tahu dananya belum keluar semuanya. Jadi pada lesu semua itu menteri-menteri cuma nggak ngapa-ngapain, berbulan-bulan nggak ngapa-ngapain karena semua dana pemerintah itu belum keluar sampai saat ini. Katanya mau keluar bulan April. Ya banyaklah yang intinya kita memang punya masalah keuangan dan disinilah kelebihannya Aguan. Jadi karena mereka punya uang, pemerintah enggak, ada semacam kesenjangan. Nah ini tentu saja harus dicari jalan keluarnya segera. Jadi saran saya memang harus difokuskan untuk usaha mencari uang supaya ada gerakan atau aksi yang nyata. Minimal bisa rombongan misalnya ke PIK 2 itu patung naga kita robohkan ganti sama secara simbolis kita ganti badak putih aja lah gitu. Enggak, kalau Banten kan badak. Kalau Garuda nanti bersaing sama IKN yang nggak jadi itu. Ganti aja. Nah ini gerakan simbolis yang mungkin akan membuat orang-orang seperti Aguan untuk lebih berpikir. Saya rasa kalau misalnya sudah ada gerakan-gerakan yang mengarah pada ya agak menjelang keributan, mereka akan minta negosiasi. Nah disitulah kita bisa masuk untuk menyampaikan negosiasi yang lebih masuk akal. Karena sekarang ini mereka bisa dengan bebas tanpa takut bayar jawara, bayar polisi, sungai diuruk, kali diuruk, dan itu akhirnya merepotkan. Jadi silakan saya sarankan nih supaya nggak buang-buang waktu. Dalam waktu 1-2 bulan ke depan ini harus ada aksi yang nyata. Setuju? Oke. Ya kita sama-sama kita bersatu dan mudah-mudahan semangat kita tidak kendor. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.